Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan topik bahasan pengenalan Laravel kedua. Ya, jadi ini artinya adalah kelanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-8. Ini adalah sub pokok bahasan kita, ya. Sub pokok bahasanya dikit, tapi pembahasannya akan panjang. Jadi kita akan membahas fokus langsung penerapan Laravel untuk melakukan ini CRUD, ya, create, read, update, delete. Lebih banyak fokusnya di DML, ya, data manipulation language. Ya, kemudian karena kita mau melakukan operasi CRUD nanti, jadi pengelolaan CRUD dulu. Jadi kita harus pastikan dulu familiar dengan komponen Laravel dan foldernya. Ya, ingat konsepnya, framework itu pasti framework PHP pasti menerapkan konsep MVC, jadi model view dan controllernya diatur sedemikian rupa sehingga terstruktur. Jadi ketika kita memerlukan untuk mengakses masing-masing komponen, ya Anda harus familiar foldernya di mana saja. Nah, yang lama nanti yang dilakukan adalah ketika mengimplementasikan CRUD. Ya, disclaimer, nanti untuk penerapan CRUD ini saya skripnya saya ambil dari milik orang lain, nanti saya cantumkan linknya di belakang, ya. Jadi sudah ada contoh project, saya ambil dari GitHub, kemudian saya implementasikan di sini karena fokus utamanya adalah agar Anda tahu bagaimana aplikasi web itu yang menerapkan konsep CRUD ini bisa diterapkan dengan menggunakan Laravel. Oke, reminder CRUD adalah create, read, update, delete. So, kita punya dua sisi, klien kita berhadapan langsung dengan halaman web, kemudian fokusnya adalah manipulasi base data. Jadi operasi yang kita lakukan bisa create, read, update, delete untuk memanipulasi basis data. Oke, ini perbandingannya ya. Gambar ini Anda sudah lihat di pertemuan 8, ya. Jadi MVC yang bersentuhan langsung dengan database itu adalah si model, yang bersentuhan langsung dengan front end, ya, halaman web itu adalah si view, yang mengontrol antara view dan model namanya controller, ya, yang menghubungkan antara front end sisi klien dengan control atau MVC-nya itu adalah routing. Nah, jadi komponennya kan itu ada model, view, controller, routing. Ya, tentunya kita akan nanti untuk kliennya lihat aplikasi webnya, kemudian ada database yang akan kita lakukan operasi CRUD. Nah, foldernya kan minggu lalu kan ada setelah membuat project, saya minta Anda untuk mempelajari foldernya, hasil instalasi. Nah, karena memang framework itu pasti terstruktur, jadi Anda sudah bisa nebak letak dari model, view, controller, routing itu di mana saja. Ya, sebelumnya saya ingatkan lagi, kita ini menggunakan Laravel versi 8. Itu artinya jika sebelumnya Anda familiar dengan Laravel atau Anda nanti membaca contoh CRUD menggunakan Laravel tapi bukan yang versi 8, akan ada perbedaannya tentunya. Perbedaan mencolok, ya, sepengetahuan saya yang mencolok dibandingkan dengan versi 7 dan sebelum intinya dibandingkan dengan sebelum versi 8 itu adalah ini. Ya, kalau yang lama itu intinya model itu pasti di folder app, di rootnya
subfolder app. Nah, tapi mulai versi 8 yang saya perhatikan adalah model itu diletakkan di subfoldernya dari app. Jadi setelah app ada subfolder models. Nah, semua model diletakkan di situ. Model yang Anda buat. Untuk view itu tetap di sini di subfolder resources, views. Untuk controller juga tetap ada di subfolder app, ECTP controllers. Untuk yang routingnya juga tetap ada di subfolder routes. Nah, nama filenya spesifik ini ke web.php. Nah, jadi nanti ketika kita mulai menerapkan CRUD akan berkali-kali dibilang kita membuat model ini, kemudian membuat view, simpan di sini, mengatur controller, edit file ini, dan seterusnya. Nah, foldernya itu akan tetap. Jadi kalau view itu pasti di resources views, kalau model itu di app models, kalau controller di app ECTP controllers, kalau routing berarti di routes di file web.php. Oke, kita mulai ya. Untuk melakukan operasi CRUD tentunya di awal kita bikin project baru. Anda bisa pakai option ini ya, ketik Laravel new, nama project kita adalah store, so ini store, atau bisa juga Anda copy paste dari project yang dibuat di pertemuan 8, copy paste dan ganti nama foldernya ya. Entah teknik mana yang lebih cepat untuk Anda. Yang jelas kalau pakai Laravel new kemungkinan besar akan lebih lama waktu yang dibutuhkan jika Anda copy paste dan ganti nama folder. Oke, buat project baru namanya store, saya menyimpannya di C ya, di folder C hasilnya nanti. Kemudian operasi CRUD tentunya butuh basis data. Kita buat basis data baru namanya storedb. Ya, bagi Anda yang menggunakan PHP MyAdmin, disinilah peran dari SAM kita mulai butuh. Jadi reminder untuk yang waktu kita pertemuan pengenalan Node.js itu kan ketika kita membahas teknologi Node.js, kita sempat diskusi kapan SAM-nya itu Apache dan MySQL-nya dibutuhkan. Ya, di sini jika Anda masih pakai SAM dan butuh administrasi basis data yang menggunakan PHP MyAdmin, maka SAM dibutuhkan di sini. So, intinya ada basis data namanya storedb. Ya, kalau sudah punya basis data, melakukan operasi CRUD, otomatis harus konfigurasi basis datanya. Ya, bagaimana caranya? Kalau Laravel berarti Anda cari di folder project Anda, nama file .env, so this one .env, buka edit, ya, edit lewat editor, cari teks something db connection MySQL, karena kita pakai MySQL, hostnya kita pakai localhost, so IP address-nya ini, portnya untuk servernya ini, database kita karena namanya adalah storedb, so pastikan ini namanya adalah storedb. Ya, untuk username kita cari yang sudah tersedia, as always root, dan passwordnya adalah kosong. Tuh, sudah melakukan konfigurasi, berikutnya Anda perlu melakukan migrasi. Jadi ini ada tabel yang secara otomatis disediakan oleh Laravel ya. Jadi ketika Anda install ini file ini ada, nah kita perlu melakukan migrasi agar tabel berdasarkan script ini bisa tercipta di basis data kita yang tadi namanya storedb. Bagaimana caranya? Ketikkan php ya, jika Anda melihat kata kunci migration ya, ini artinya berkaitan dengan basis data. So, ketikkan php artisan migrate. So, nanti dia akan mengeksekusi file php ini, jadi hasilnya dapat tabel. Kemudian yang ini dapat tabel baru juga.
yang ini dapat tabel baru juga ya. Jadi kalau kata kuncinya migrate, migration, migrating itu sebenarnya kaitannya dengan hal yang berbau dengan base data untuk Laravel. Hasilnya dari migrasi tadi, basis data kita si StoreDB ya, karena tadi yang di migrate kan 3 file, so kita punya 3 tabel baru. Namanya adalah users, password reset, sama field jobs. Ya, by default Laravel pasti menyediakan file tadi yang jika kita migrasi akan menghasilkan 3 tabel tersebut. Oke, normally step yang 4 tadi tidak ada masalah ya, tapi just in case jika ada masalah ya, jika ada masalah maka lakukan step ini. Contoh masalahnya ada ini, ada error message ya. Ada error message, syntax error atau apapun itu. Nah, solusinya bagaimana? Cari file ini, appserviceprovider.php ini ya. Ada di folder project kita store, subfolder app, subfolder providers, kemudian edit. Nah, pastikan ada script ini yang di highlight. Nah, jadi ini errornya kan masalah length ya, key length-nya. Nah, kita coba edit ya max length-nya. Nah, Anda coba edit seperti ini. Ya, normally saya tidak menemukan masalah, tapi just in case jika Anda bermasalah, maka edit file appserviceprovider.php-nya. Ya, bagaimana tahu kalau bermasalah atau tidak? Paling gampang jika 3 tabel. Tadi kan seharusnya kita punya 3 tabel baru. Jika tidak muncul 3 tabel baru itu, misalnya 2 atau 1 atau apa, itu berarti ada masalah. Ya, di samping Anda bisa lihat dari error message ini, berarti ada masalah. Maka coba di edit si file yang saya maksud ini dengan menambahkan baris ini ya. Oke, so 3 tabel berhasil. Berikutnya kita membuat model ya. Model, ingat model itu yang berkaitan langsung dengan basis data ya. Jadi kita membuat model sekaligus migrasi untuk membuat tabel produk. Intinya apa? Kita ingin membuat tabel baru. Namanya tabel produk. Ya. So, how ketikkan PHP artisan make model kita ya, karena tabel kita products ya. Ini si Laravel itu ada ciri khas khusus ya. Jadi tabel kita mau membuat products, tapi kita membuat modelnya S-nya enggak usah dicantumkan. Jadi produk. Ya. Jadi migrate, jadi make model migrate. Jika berhasil, maka nanti hasilnya akan ini script PHP untuk membuat tabel produk. Ya, karena saya membuatnya tanggal 21 November, so ada tanggal. Jadi jika Anda, intinya yang bagian depan ini masalah timestamp, tanggal dan waktu pembuatan, Anda fokusnya kepada yang bagian belakang ini. Karena kita ingin membuat tabel products, jadi kita butuh file PHP-nya. File PHP-nya namanya create_products_table. Ya, hasil dari make model ini dan migration, Anda nanti cek di project Anda, store ya, subfolder app, models. Nah, tadi kan make modelnya produk, maka kita akan punya file baru product.php dan kita akan punya file baru di store database migration. Ini file untuk membuat tabel produk. Ya, sekarang kita mulai membuat strukturnya untuk tabel produk. Ya, jadi edit file tadi, file PHP-nya.
File PHP ini kita butuhkan untuk membuat tabel produk, dalam hal ini strukturnya. Jadi edit, kalau by default pasti tabel itu kalau Ravel pasti ngasih ini 2 kolom bawaan dia ya. Jadi kolom ID dan timestamps itu memang ciri khasnya. Nah, kita mau membuat tabel produk ya, tabel produk yang terdiri dari 4 kolom nantinya, maunya ada ID, ada timestamp. Nah, di sini name dan price. Makanya strukturnya ditambahi. Kemudian jika sudah selesai edit, save, kemudian kita migrate ya. Jadi eksekusi untuk operasi basis datanya. Jadi PHP Artisan migrate, maka kita eksekusi file PHP, hasilnya Anda akan punya tabel products sesuai dengan spesifikasi atau struktur yang diinginkan. So cek di administrator Anda, di base data Anda, base data kita StoreDB, kita membuat table produk, strukturnya adalah ini ya. Tadi saya bilang 4, kenapa ini munculnya 5? Karena timestamp itu kalau di Laravel itu ada 2 timestamp ya. Jadi akan dari sini historinya akan kelihatan created data itu di create kapan, dibuat kapan, kemudian kalau ada update itu akan ketahuan di update kapan. So kita sudah buat tabel produk. Berikutnya kita akan membuat form untuk menambah data pada tabel produk. Nah, kalau membuat form itu berarti kaitannya kan dengan front end. Front end itu nyambungnya ke view. Ingat lagi yang gambar di depan tadi, view, controller, dan model itu nyambung langsung kemana, routing itu kemana. Nah, karena kita membuat form, so nyambungnya pasti ke view. Bagaimana caranya? Buat folder dulu di views ya. Views kita fokus ke products ya, buat nama file baru, namanya adalah create.blade.php. Jadi untuk Laravel ciri khasnya itu halaman web dia selalu memberinya nama blade. Jadi kayak kepingan-kepingan, tiap halaman web dianggap sebagai kepingan-kepingan ya. Tiap view dianggap sebagai kepingan-kepingan. Ini ciri khasnya Laravel. Isi dari file blade.php adalah ini. Jadi kita membuat form ya, bagi Anda yang familiar dengan Bootstrap. Nah, ini kan sudah ketahuan dari baris ini tuh sudah ketahuan bahwa dia adalah Bootstrap. Ya, Bootstrap. Ini cirinya si Bootstrap ini kenapa seperti ini dan seterusnya. Ya, ini ciri khasnya Bootstrap. Jadi kita akan buat formnya pakai metode post, pakai metode post, nanti masukannya itu ada 1 ya untuk name, 2 untuk price, kemudian untuk submitnya ya. Jadi form Anda nanti masukannya 3 untuk text box untuk name, text box untuk price, kemudian untuk tombol submit. So view sudah dibuat, model sudah dibuat, sekarang kita buat controller untuk mengkomunikasikan antara view dan model ya. Anggap aja nama controller adalah product controller ya, supaya hasil view-nya nanti bisa tampil. So kita buat ketikan PHP Artisan make a controller, nama controllernya adalah product controller ya. Kita buat sebagai resource, sebagai hasilnya nanti cek di controller Anda, subfolder controller akan punya file baru namanya product controller sesuai dengan nama controller yang kita buat.
controller sudah dibuat. Nah, sekarang tadi kan berdasarkan gambar yang di awal itu yang mengkoneksikan antara front end halaman web dengan controller itu adalah route. Ya, route berarti Anda harus edit ini. Gambar yang depan kan harus ada, pokoknya ada di file web.php php ya, tambahkan route kita untuk bilang bahwa kita nambah controller baru. Ya, controller kita namanya product controller. Ini untuk tadi. Ini berikutnya ini khusus untuk karena kita pakai Laravel 8 ya, jadi karena memang ada perbedaan. Jadi intinya kalau beda versi itu pasti ada perbedaan sedikit, sehingga jika Anda membuat program itu awalnya pakai framework sekian dan ketika frameworknya diupdate itu biasanya ada perlu penyesuaian. Ini mulai Laravel 8 itu ada masalah perbedaan di namespace ya. So, jadi untuk itu pastikan Anda buka ini ya, pastikan file ini app providers file root service provider.php ya, cek di subfolder app, subfolder providers, cek file ini, buka ya. Anda pastikan ini, kalau di saya ketemunya di baris 29 ya. Nah, ini by default itu dibikin komentar oleh si Laravel 8, jadi pastikan Anda hapus komentarnya supaya baris 29 yang berisi script ini tidak dianggap sebagai komentar tapi script yang aktif. Ya, kalau ini dianggap komentar pasti nanti ada error karena ada kebijakan namespace baru mulai Laravel 8. So, kita sudah buat route tadi ya, asumsinya tidak ada masalah. Jadi kalau route-nya sudah berhasil nambah, Anda coba cek listnya ya, bagaimana caranya ketika PHP artisan route, listnya apa saja. Nah, ini kan tadi kan kita membuat products table produk ya, dengan subfolder produk juga. Jadi seharusnya Anda akan punya ini list route ini ya. Jadi ini kelihatan URI ya. URI itu artinya nanti kalau ketika di browser di URL-nya Anda punya ekspektasi bisa Anda ketik localhost /products ya, maka itu berarti Anda hasilnya membuka halaman indeks. Kemudian sama aja untuk store, sama aja ya. Jika Anda ingin membuat menambah data baru, berarti localhost /product /create itu hasilnya Anda membuka ini product.create dan seterusnya. Ya, metodenya apa saja? Kalau ini berarti pilihannya get head, kalau yang ini post ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya Anda coba edit ya, balik lagi ke file product controller yang kita buat ya, karena kita akan mulai CRUD-nya mulai aktif ya. Jadi coba edit function create, cari function create, tambahkan ini perintah ini ya, return view products.create ya. Jadi intinya kita ingin menampilkan form untuk create product tadi yang bleed yang kita buat. Nah, sekarang kita uji coba aktifkan server ya, aktifkan server, ketikkan php artisan search, coba cek. Karena kita mau create berarti tadi kan harus ini hostnya ya, servernya tadi kan kalau create ketik products create, nah formnya berhasil tampil. Ini artinya view kita yang create tadi yang blade ya itu berhasil ditampilkan.
Ya, biasanya ada masalah jika tampilannya tidak sama seperti tadi, berarti kemungkinan besar itu masalahnya adalah masalah CSS. Ingat CSS kita itu untuk Laravel bawaannya adalah Bootstrap. Ya, jika Anda melihat bahwa tampilan Anda tidak secantik yang contoh saya tampilkan tadi, ya kemungkinan masalahnya adalah di CSS-nya. Bagaimana kita bisa atasi, bagaimana caranya? Ya, lakukan instalasi secara manual untuk UI-nya, user interface package-nya. Bagaimana caranya? Ketik di store, di command prompt ya. Ketik composer require Laravel /UI dev. Kemudian seharusnya jika berhasil akan muncul message ini. Jika message itu sudah berhasil, maka berikutnya kita instalasi bootstrap-nya. Ya, bagaimana caranya? Di command prompt bilang PHP Artisan UI Bootstrap Authentication bla 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 something. Ya, jika berhasil, hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian kalau Bootstrap-nya sudah terinstall, maka sekarang Anda bisa menginstal melakukan npm ya, instalasi ini ya. Kalau berhasil, cek ya folder public CSS, seharusnya Anda sudah punya file ini. Jadi masalahnya itu kita nggak punya file ini. Kalau CSS-nya nggak nyambung, kita masalahnya nggak punya file ini. Yang tahapan kita lakukan di halaman ini, di slide ini adalah untuk membuat file app.css. Oke, tadi formnya sudah berhasil ditampilkan, harapannya tidak ada masalah untuk add data, tapi kan umumnya untuk form itu kan ada data yang dimasukkan kan perlu divalidasi. Di form tadi kan kita misal perlu memasukkan name sama price. Nah, ada validasi data yang perlu kita lakukan. Jadi di sini step 9 ini adalah menambahkan fitur validasi. Nah, menambahkan fitur validasi, bagaimana caranya? Ya, pertama pastikan cek dulu model kita si product.php itu sudah di import namespace-nya ya di dalam file product controller.php. Jadi buka file product controller.php ya, pastikan ini kalau di saya di baris ketujuh ya. Ini model kita itu kan produk. Nah, pastikan namespace-nya benar. Jadi app /models /product. Ini bedanya dengan antara Laravel 8 dan sebelumnya adalah jika sebelumnya ini tidak ada, model itu tidak ada. Tapi mulai Laravel 8 itu model itu diletakkan dalam subfolder models. Kalau yang versi sebelumnya itu berada di dalam subfolder app. Jadi tidak perlu masuk subfolder models. Ya, jadi pastikan di product control Anda namespace-nya benar ya untuk model kita si product.php. Habis itu Anda buka ya di file product.php ya, Anda edit, tambahkan ini. Jadi ini untuk validasinya, untuk validasi dari isian name dan price. Ya, kemudian buka lagi product control. Jadi ingat file product control akan sangat sering kita buka di sini. Ya, karena kontrol yang mengatur antara view dan model. Jadi tambahkan validasi ini, script ini yang saya blok ini. Ya, jadi kita memastikan bahwa name itu harus ada isinya, price itu harus ada isinya, dan datanya harus numeric. Jika validasi oke, so add data. Ya, ini message yang ingin ditampilkan. Kontrol sudah selesai kita setting, jadi berikutnya kita pastikan blade-nya, view-nya itu benar. Bagaimana caranya? Ya, tambahkan script berikut. Tambahkan script untuk action CSRF ini cross site
request forgery. Jadi ini salah satu bentuk keamanan dari Laravel untuk memastikan simpelnya kebenaran data lah. Jadi di Laravel namanya CSRF ya. Dan untuk menampilkan pesan error sesuai dengan kesalahan berdasarkan hasil validasi. Jadi Anda cek file create blade.php di folder view-nya. Ya, kita perlu edit. Tambahnya adalah ini yang teks yang saya kasih. Jadi tambahnya teks yang saya beri warna biru. Yang blok ini adalah untuk tampilan errornya. Yang blok ini untuk actionnya kita tambahi ke ini ya, ke URL-nya ke products ya. Kemudian ini untuk security-nya CSRF. Jadi kalau tidak ada CSRF-nya enggak bisa kalau Laravel. Anda hilangkan nanti enggak bisa. Jadi blade kita update. Coba cek hasilnya. Jadi URL-nya jangan lupa ya. Berdasarkan route-nya kan kita masuk ke produk, sampai itu create ya. Coba simple aja, tadi kan validasinya kan ini require tidak boleh kosong, ini juga tidak boleh kosong, require habis itu harus numerik. Nah, Anda coba satu persatu. Ini saya coba tekan tombol add product tanpa mengisi form, otomatis dia melanggar validasi required ya, jadi ada error message-nya ya. Cek, kemudian coba tambahkan produk. Di sini saya tambahkan 3 produk, at least 3 produk lah, 1, 2, 3 sudah cukup. Tambahkan produk menggunakan form tersebut ya. Berikutnya kita sudah create nambah data ya menggunakan form. Berikutnya kita ingin mencoba menampilkan data ya. Jadi menampilkan data itu kan butuh lewat halaman web tertentu. Jadi lagi ke view-nya karena kita ingin menampilkan kalau view berarti kita bikin halaman web baru ya, bikin blade baru, namanya sesuai dengan route-nya adalah index ya. So bikin file baru di sini index.blade.php ya. Untuk menampilkan, so di sini isinya adalah kita ingin menampilkan data, ini dibuat bentuk tabular supaya simple. Bentuk tabular mana dia, for each-nya di sini ya, as always seperti yang PHP yang kita biasa pakai. Kemudian kita tambahi link untuk edit ya, belum, hanya nambah link saja dulu, belum diapa-apakan. Kemudian nambah link atau tombol untuk delete. Oke, view-nya sudah dibuat, berarti kita harus mengubah controllernya ya. So tambahkan script dalam function index, buka file product controller.php. Karena kita ingin menampilkan data, tambahkan script berikut ini ya. Coba hasilnya berdasarkan route yang list routernya itu tadi kan, kalau mau indeks kan masuknya ke produk saja, maka muncul ini. Kebetulan data yang saya tambahkan 3, maka akan muncul 3 ya. Tadi kita nambah link, edit, dan delete untuk masing-masing data. Oke, berikutnya nambah data sudah, create data sudah, menampilkan data sudah, read ya. Berarti berikutnya kita coba update, balik lagi ke view, karena kalau update berarti Anda perlu melakukannya lewat halaman web.
So view kita bikin edit.blade.php, file baru. Ini scriptnya untuk edit ya, jadi kita kuncinya harus tahu itunya ya, ID-nya, primary key-nya ya. Nanti ini untuk name-nya, ini untuk price-nya, ini tombol submit. Nah, karena kita mau edit, jadi pastikan value-nya kalau memang sudah value aslinya harus sudah ada ya. Jadi kita bisa merubahnya dengan lihat sebelumnya value aslinya seperti apa. Oke, jadi view-nya sudah, yaitu blade-nya tadi, berarti balik lagi edit controller-nya, buka product controller kita, function edit target kita karena kita mau update, so tambahkan script ini. Jadi kita edit berdasarkan primary key-nya, yaitu si ID. Ya, kemudian sudah dapat ID-nya, kita coba lakukan update ya, masih di file product control-nya, ini masih kontrolnya, jadi kita melakukan update. So udah ketahuan datanya. Kalau mau ngerubah, validasinya harus tetap dilakukan. Kalau perubahan sudah dilakukan, mau save, so kita cek apakah value barunya apa untuk name, untuk price value barunya apa, kemudian kita save. Ya, ini ketika coba edit, perhatikan URL-nya ya, berdasarkan list route-nya kan kelihatan. Jadi kalau mau ngedit itu kan pasti masuk ke directory products, ini adalah si ID-nya ya. Habis itu ini untuk memperlihatkan bahwa kita sedang melakukan edit ya. Ketika muncul, maka data yang sudah ada harus muncul. Nah, sekarang bisa dirubah sesuai kebutuhan, kemudian klik update. Oke, yang CRUD yang terakhir ya, jadi udah apa tadi, sudah nambah data, create, sudah nampilkan data, read, sudah update. Berikutnya yang terakhir delete, paling gampang ya, paling gampang. So karena delete kita tidak perlu halaman web baru ya, jadi tidak perlu mengubah apapun di view, tidak perlu menambah blade atau apapun, cukup tambahkan script di file product controller. Ya, fokus kita adalah di function destroy. Destroy itu untuk menghapus. Jadi Anda harus tahu primary key-nya dulu apa, kemudian tambahkan script berikut untuk primary key-nya datanya yang mana, dan hapus. Selesai. Jadi sudah kita lakukan semua, create dengan insert data, read untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Ya, contoh yang saya tampilkan tadi, CRUD itu intinya saya ngambil dari ini ya, source code aslinya ini. Ya, Anda bisa cek sendiri. Ya, perhatikan bahwa dia masih pakai Laravel 5. Ya, seperti yang saya bilang, Laravel versinya akan berubah dari tahun ke tahun. Jika versi berubah, biasanya memang ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Jadi saya source code memang mengambil dari sumber tersebut, cuma memang ada beberapa modifikasi yang perlu saya lakukan karena perubahan versi. Oke, untuk tugas mandiri ya. Jadi untuk mata kuliah perkuliahan kita fokusnya memang CRUD. Nah, CRUD itu fokusnya penerapan DML ya, Data Manipulation Language ya, DML, Data Manipulation Language. Nah, Anda tahunya itu biasanya kalau pakai SQL itu untuk insert,
select, update, delete, ya, yang mana kita fokusnya ini yang biasanya kalau versi aplikasi web bilangnya adalah CRUD. Nah, untuk yang praktikum nanti itu akan diperkenalkan bahwa sebenarnya kita juga bisa melakukan DDL, Data Definition Language. Ya, kata kuncinya satunya manipulation, satunya definition. Kalau manipulation itu berarti memanipulasi konten, makanya pakai CRUD, insert, select, update, delete. Kalau definition itu masalah structure. So biasanya Anda bisa create a database, create ya, create database, create table, bla bla something, alter. Nah, Laravel juga bisa melakukan DDL, jadi bukan hanya DML saja. Nanti itu yang diperkenalkan di praktikum. Okay, closing, as always, we are here, we're supposed to be here, active learning, so practice. Ya. Oke, sekian untuk pertemuan 9. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.